Orang yang nyaman mudah sabar, tapi orang yang tertekan kalau dia bisa sabar, itu Tuhan. Saya dorong Anda, ketika Anda diizinkan dalam hidup ini, tidak usah minta. Di dalam hidup ini pasti ada up, ada down-nya. Pasti ada masa nyaman, pasti ada masa-masa di mana kita diizinkan mengalami 1-2 hal yang kurang nyaman. Waktu kita sedang berada di dalam sebuah lembah, nggak tentu lembah kekelaman yang mendatangkan kematian atau lembah maut. Lembah apapun juga, secara finansial kita sedang mengalami goncangan. Atau mungkin orang-orang muda, papa mamanya sedang tidak harmonis. Ketika Anda berada di dalam suatu gua, ketika Anda berada di suatu kondisi yang tidak mengenakan, pada saat itulah Anda dan saya mesti belajar untuk bersabar. Banyak orang ketika dia ditekan, dia quit atau dia lari dari hadirat Tuhan. Tapi kesabaran itu musim yang paling bagus. Saya nggak tahu sekarang di Medan musim durian atau enggak. Tapi musim sabar itu ketika kita sedang sengsara. Itu musim sabar. 1 Korintus pasal 13 saya kasih tema besarnya kasih semudah 1, 2, 3. Saya akan buat kasih ini menjadi segampang itu untuk dicerna. Kasih semudah 1, 2, 3. Saya baca dulu 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7. Mari kita membacanya bersama ya. Kita bisa bersama-sama membacanya dengan suara keras. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Katakan kasih. Saya mau kita fokus pada satu buah kasih ini, namanya sabar. Katakan kasih itu sabar. Kebaktian pertama saya bahas tentang kesabaran. Bukan kebetulan dari semua definisi kasih, nomor 1 juaranya adalah kesabaran. Kasih itu bla bla bla, apa-apa-apa. Kenapa Tuhan taruh juara pertamanya, pembuka cerita adalah kesabaran? Aneh ya. Kan sabar itu nggak kelihatan, nggak nampak. Dia di dalam. Dia berada di dunia motivasi sangat rohani, dan Anda nggak bisa membedakan orang yang tampangnya sabar ternyata ngamukan. Ada orang yang bahkan rahangnya pun kaku, kelihatan seperti petinju, tapi sabarnya luar biasa. Sekalipun badannya raksasa, tapi ketika disenggol, Hello Kitty dia. Nggak tentu. Kesabaran itu sesuatu yang tersembunyi. Tapi kenapa Tuhan jadikan sebagai definisi pertama untuk kasih? Padahal ada hal-hal lain yang lebih besar, hal-hal lain yang lebih nyata. Misalnya kasih itu memberi. Wah, kan luar biasa. Sebelum yang lain-lainnya disebutkan, kasih itu berkorban. Wah, kan dahsyat. Kenapa kasih itu sabar? Karena kalau kita jebol di langkah ke-1, buyar sisanya. Orang gak sabar, udah jangan ngomong soal kasih, ujungnya semuanya bohong. Sabar atau kesabaran itu bukan yang terbesar. Tapi kesabaran itu seringkali adalah langkah ke-1 kalau kita mau mengasihi. Segala sesuatu yang kita bisa lakukan dalam nama kasih, semuanya itu percuma dan sia-sia kalau Anda tidak sabar. Jadi sabar itu tidak bisa ditawar. Dan kasih itu sabar, kata Alkitab. Nah sekarang
Kita baca lagi ya ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, pikirkan sabar. Definisi pertama. Aku bisa ngomong dalam bahasa manusia, bahasa malaikat. Kemungkinan besar Paulus sedang menyinggung tentang bahasa roh. Dan Paulus tidak malu untuk mengakui bahwa dia berbahasa roh lebih daripada kita semua. Di dalam suratnya dituliskan that I speak in tongues. Bahasa roh itu fungsional. Itu karunia yang hari-hari ini banyak diserang. Itu penting sekali untuk syafaat, apalagi untuk masa depan atau mendoakan sesuatu yang kita belum tahu, atau mendoakan seseorang yang kita kurang kenal. Sehingga kita tidak bergantung dengan akal budi. Jadi itu sangat berguna. Karunia ini sangat useful. Kalau Anda belum memperolehnya, minta sama Tuhan. Karena ini berguna untuk berdoa syafaat. Tetapi Paulus berkata, kalau kamu berbahasa roh, kamu orang karismatik, tapi kamu ngamuan. Di jalanan dikit-dikit berantem sama orang. Di gereja rebutan kursi, sumpah serapah. Aku dulu yang di sini. Enggak, aku dulu. Kalau ngomong ya, agak-agak ya. Ya betul ya, saya belajar sesuatu. Kalau bicara agak-agak, wah langsung keluar ini. Ya kan, keluar. Mungkin kalau Anda mulai keluar emosinya, kalau nanti dituduh, Anda bisa berkata, tapi kan aku memang sudah begini nih suku kami. Nggak ada, Anda sudah ditebus, sekarang Anda suku Yesus. Nggak ada di sini suku Batak, suku Nias, suku Tionghoa, nggak ada. Memang itu adalah kemahnya kita. Tapi roh kita itu datangnya dari tata Allah dan bukan dari negara mana, kepulauan mana, tradisi apa. Kita orang Kristen yang lahir baru, kita sudah dilahirkan kembali oleh firman. Berarti benih itu datang bukan dari papa mama kita. Jiwa kita, watak kita datang dari orang tua. Kulitan kita, paketnya kita itu loh, badan kita ini, fitur-fiturnya datang dari nenek moyang. Tapi cara hidup kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Nggak ada yang bisa berkata, aku suku apa? Sebenarnya itu mitos. Suku apa lebih keras? Semua orang itu keras di dunia ini kalau hatinya tidak digemburkan oleh Roh Kudus. Cuman keras itu ada dua macam. Ada kerasnya yang itu terang-terangan. Ada kerasnya itu di dalam, atau yang orang Jawa bilang bendol buri. Bengkaknya di belakang. Bisa berkata iya, tapi tusuk nanti. Tapi ada orang yang nantang di depan. Semua orang itu keras. Makanya itu sekarang bangsa melawan bangsa, negara melawan negara, semua angkat senjata. Jadi janganlah kau percaya, janganlah kita percaya bahwa ada suku tertentu memang begitu. Nggak ada. Yang ada adalah sifat dosa. Nah, kita tidak lagi termasuk suku dosa. Kita ini sudah suku Yesus. Sana apa? Saya macan, sana kelinci. Situ ayam, situ sapi. Ya bolehlah, gak apa-apalah untuk mengingat kita tahun berapa lahirnya. Saya tahun 74 lahirannya. Saya ini macan kata orang. Tapi hari ini saya jadi gembala. Macan apa? Saya jadi domba, dombanya Kristus. Ya gak apa-apa kalau saya ditanya sama orang-orang yang lebih tua, show-nya apa? Saya bilang show-nya macan. Wah, ya kan? Jadi macan. Tapi itu hanyalah tradisi, oke-oke aja. Tapi sebenarnya sifatku ditentukan oleh firman Allah. Jangan percaya. Kalau kita rebutan, kita marah-marah. Kalau kita sudah di depannya itu orang gak sabaran. Masalah kita itu sama Tuhan, bukan sama manusia. Berarti ada sesuatu yang belum betul dalam diri kita, atau belum serupa dengan Yesus. Ada sesuatu yang perlu dibentuk secara khusus. Penting loh, sabar itu tampilan depannya. Bagaimana orang bisa tertarik sama Yesus kalau Anda itu tidak sabaran? Bagaimana, Yesus itu bukan, nggak perlu direklamakan. Ada orang berkata, kita harus tampil baik supaya orang tertarik sama Yesus. Kita nggak usah tampil baik pun orang akan tertarik sama Yesus. Tapi yang rugi adalah kita sendiri. Karena kita nggak akan mengalami berkat-berkatnya. Karena orang yang nggak sabaran, pasti hidupnya kurang damai sejahtera. Apalagi sukacita pasti tiada. Dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit gini. Orang itu stres yang gak perlu. Jadi kalau kita gak sabar, yang rugi bukan Yesus. Yang rugi diri kita. Diri kita sendiri.
Dan bagaimana kita bisa jadi berkat buat orang lain kalau kita itu orangnya emosian, dikit-dikit tersinggung, marahan. Karena itu kita harus berubah. Ini penting sekali untuk saya sampaikan firman seperti ini, karena kita semua sudah diselamatkan dan kita semua menuju ke arah sorga. Tapi hendaknya dari sekarang sampai sorga ini kita semakin dibuat menjadi serupa dengan gambarannya. Karena Tuhan tidak tertarik hanya membawa kita ke sorga nanti. Kalau memang hanya itu ketertarikan Tuhan, waktu kita dibaptis, mendingan langsung aja cabut nyawa. Bayangin, setiap orang dibaptis tidak keluar lagi. Langsung ke sorga. Jasa pengiriman langsung ke sorga tanpa transit. Kalau kita masih diizinkan di dunia, saya percaya Tuhan masih mengerjakan sesuatu yang kekal dalam diri kita. Dan salah satu butir kekal yang Tuhan mau lakukan dalam diri kita adalah kesabaran. Loh, apakah karena demi memenangkan jiwa saya ditinggalkan, tetap ada di bumi ini, hidup sekian lama? Iya betul. Tetapi Tuhan perlu Anda, bisa pula tidak membutuhkanmu. Saya punya beberapa teman yang kenal Tuhan itu karena penampakan Tuhan Yesus. Gak ada orang yang injili dia. Jadi bisa loh, meskipun itu tidak kerap kali terjadi, sebagian besar orang terima Tuhan itu karena ada orang yang membawa Injil secara pribadi. Atau ada orang yang membagikan kasih Kristus lewat testimoni, lewat kesaksian hidupnya. Tetapi kalau Tuhan memang mau menyelamatkan seluruh dunia, tidak butuh Anda dan saya. Kita ini hanya diajak kerjasama karena Tuhan ingin mengindahkan kita. Tuhan itu ingin memuliakan kita. Bapa ingin memuliakan kita bersama dengan anaknya. Pekerjaan mulia pemberitaan Injil itu. Jadi kalau kita berpartisipasi, kita itu seolah-olah turut dimuliakan sekalipun kita memuliakan Yesus lewat Injil yang kita beritakan. Kan kita gak memberitakan Injil untuk memuliakan diri. Lihat ini, orang ini loh, wow, gara-gara aku dia terima Tuhan. Kalau Anda ngomong begitu, itu adalah orang pertama dan orang terakhir yang akan Anda bawa kepada Tuhan Yesus. Saya gak pernah sok-sokan, ini saya bawa, itu saya bawa, gak pernah. Pernah gak saya tunjuk salah satu gembala, ini orang terima baptisan Roh Kudus karena saya, karena pelayanan saya. Ini orang diselamatkan, dulu dia hanyalah mahasiswa. Nggak pernah, saya nggak pernah ngaku-ngaku. Biar orang lain yang mengakuimu, biar orang lain yang memujimu, jangan memuji diri sendiri. Ya. Kalau Tuhan memang mau memakai kita, itu karena Tuhan sayang sama kita. Karena Tuhan itu ingin kita terlibat, seperti bapak, seorang ayah yang ingin melibatkan anaknya dalam proyek-proyeknya. Padahal dia punya banyak pegawai, dia punya banyak malaikat. Jadi kenapa kita masih ada di dunia ini? Selain karena Injil tentunya, Injil untuk orang lain, tapi juga karena Injil untuk kita. Injil itu gak berhenti bekerja setelah kita percaya. Siapa bilang setelah kita percaya Injil, kita bertobat, kita terima Tuhan, kita dibaptis. Injil itu continue, lanjutannya adalah kita dimuridkan. Tidak berhenti sampai terima Tuhan. Terima Tuhan, angkat tangan, puji Tuhan. Siapa lagi yang mau terima Tuhan, angkat tangan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Misalnya, cara pengkhotbah zaman dulu. Injil gak berhenti di situ. Setelah Anda percaya kepada Yesus, Injil itu akan terus membentuk karaktermu. Karena Tuhan tertarik bukan hanya membawa Anda ke sorga, atau membawa orang lain ke sorga gara-gara testimoni atau kesaksian Anda. Tapi Tuhan ingin kerajaan sorga datang dalam hidupmu. Dan bentuk wujud kerajaan Allah datang itu bukan melulu kuasa, tetapi salah satu kuasa yang terjadi adalah kuasa perubahan hidup. Jadi orang yang dulu itu berang dan ngamuan, dikit-dikit tersinggungan, dia berubah menjadi orang yang sabar. Tuhan dimuliakan. Tuhan tidak hanya dimuliakan ketika seribu orang terima Yesus. Tuhan tidak hanya dimuliakan ketika terjadi kelepasan dan kesembuhan. Orang lumpuh berjalan. Tuhan juga dimuliakan ketika orang ini yang notabene tetangganya semua tahu orang itu sifatnya seperti apa. Dia itu harimau atau macan. Sekarang kok bisa begini? Itu Tuhan dimuliakan pula. Bukankah Yesus berkata, supaya dunia tahu bahwa kamu muridku dan bahwa Bapa mengutus aku, berbuahlah lebat. Yesus pokok dan kita carangnya. Bagaimana orang bisa melihat? Orang melihatnya ketika menyaksikan perubahan nyata. Ayah saya terima Yesus dari tradisi nenek moyang. Kami satu keluarga itu dulu penyembah berhala. Tapi saya dulu yang terima Tuhan, baru papaku. Papa saya itu mulai tertarik, mulai memikirkan Yesus siapa, ketika melihat bahwa anaknya yang jago berkelahi dulu, yaitu saya ngomong gini gak bangga tapi malu,
Ketika suatu hari kami ada di restoran, kan dibutuhkan kejadian nyata untuk bisa membuktikan. Biasanya papa saya itu harus rem-rem saya. Karena saya itu dulu seorangnya suka sekali dikit-dikit marah. Saya nggak peduli, pokoknya orang di Surabaya bilang tipe gini itu senggol bacok. Saya masih senggol, saya berani untuk main tangan. Zaman dulu terjadi perkelahian di sekolah-sekolah juga hanya karena pandang-pandangan. Bayangin, saya SMP 1 berkelahi sama kakak-kakak SMP 3 hanya karena dia lihat saya lebih dari 3. Saya berkata, apa lihat-lihat? Lihat itu yang agak-agak lu ya. Langsung perkelahian terjadi, cukup seru tuh, cukup serius. Saking seriusnya, saya harus dicabut SMP 2 hari pertama, saya harus cabut pindah ke Singapura karena nyawa saya terancam. Seserius itu, Pastor Philip, kok nggak nampak ya sekarang kelihatan seperti zaman dulunya Wong Fei Hong? Iya. Masih sih, saya ngomong gini, bukan berarti saya sudah sempurna dalam kasih. Saya ngomong begini karena saya masih belajar. Tetapi paling tidak, saya sudah tidak seperti dulu. Nah pertanyaannya, apakah Anda masih seperti dulu? Atau masih sama aja seperti sedia kala? Kalau begitu berarti pekerjaan Yesus belum lanjut di hidupmu. Nah, waktu saya selalu berkelahi sama orang, papa saya yang harus hentikan. Suatu hari di Juanda, tepatnya di lapangan terbang Surabaya, waktu itu saya diserobot oleh seorang tentara. Zaman-zaman Orde Baru kan, beda dunia kita. Dan waktu itu saya nggak peduli. Saya tantang tentara itu di tempat, di Juanda. Papa saya itu langsung menengahi, kalau nggak saya pasti mati. Ya, saya pasti mati. Saya bentak itu tentara. Saya bentak. Wah, zaman itu loh, zaman sekarang kan beda demokrasinya. Zaman dulu, papa saya menengahi dan harus tunduk-tunduk seperti ini dan berkata, maafkan anakku, aku kurang bisa mendidiknya. Itu tentara sudah pitam, saya sama-sama pitamnya. Marah dua-dua sudah jadi merah naga. Tapi akhirnya papa saya menengahi. Papa saya berkata, kamu itu gila. Siapa kau tantang? Saya bilang, pokoknya kalau saya nggak salah Pak, saya nggak peduli dia siapa. Wah, papa saya, kamu harus peduli dia siapa. Orang tua kan lebih pintar daripada anak muda. Papa saya itu orang yang paling sabar yang saya pernah kenal waktu saya tumbuh dewasa. Makanya saya malu. Injili orang non-Kristen yang baik itu lebih susah daripada injili orang berdosa. Papa saya itu nggak pernah marah sama anaknya maupun sama orang-orang. Sungguhan anaknya kayak gini modelnya pun papa saya itu sabar. Makanya itu susah ketika saya bertobat terima Tuhan. Gimana injili ayah saya yang lebih baik daripada sebagian besar orang Kristen yang saya kenal, termasuk diri saya sendiri. Dan suatu hari di sebuah restoran Tuhan izinkan sebuah kejadian, entah gimana, pokoknya yang namanya waiternya itu, pelayannya itu kasar banget, lagi rame nih. Dan papa saya kepancing, gak pernah loh, saya rasa diizinkan sama Tuhan. Papa saya langsung marah, sini, marah dia. Papa saya marah, saya pegang tangan papa saya. Itu saya setelah bertobat. Papa saya tahu, saya mulai sekolah jadi hamba Tuhan. Papa saya tahu, saya pegang tangan papa saya, berkata, apa-apa, sabar. Papa saya itu langsung lupa waiter itu, lihat matanya itu langsung melotot ke saya dan lihat mama saya, lihat saya, lihat mama saya. Lihat. Nantinya mama cerita, papa tahu nggak pulang bilang, ini anak siapa? Sejak hari itu, waktu saya kembali ke Vancouver, Kanada untuk sekolah, papa saya kunjungi. Waktu saya pimpin pujian, papa bilang sama mama, aku mau kunjungi gereja. Hah? Aku mau lihat anakku mimpin pujian. Anda tepuk tangan. Saya mau ngompol di tempat. Itu takut groginya, bukan lagi grogi mimpin pujian, saya masih belum bisa. Itu masih awal-awal saya dipercaya. Lalu tiba-tiba sekarang ayahku ada di situ. Jadi selama puji-pujian, papa saya ada di situ. Saya selalu mimpinnya ke sini. Mari kita angkat tangan jemaat. Merem terus. Ayo haleluya. Soraklah haleluya. Merem terus sampai sungguhan. Ini kejadian beneran. Saya nggak besar-besarkan. Saya sudah berubah arah. Waktu saya mulai, kok saya ke sini mimpinnya. Semua teman-teman saya berkata, lu gimana sih, Philip? Kok bisa kamu muter ke sini lo mimpin pujian ke situ? Kamu perlu latihan lagi. Untuk WL nih, saya takut, mereka nggak tahu, saya takut papa saya di sana. Soraklah, haleluya. Terakhirnya soraklah.
Apa yang membuat papa saya yang tidak mau pergi ke gereja dulu? Nggak pernah percaya pada Yesus. Hanya berdoa kepada nenek moyang. Berubah pikiran mau ke gereja. Jangan pernah kau remehkan kesabaran itu berbicara dengan begitu kuatnya di dalam hati seseorang. Bukan berarti saya sudah jadi orang super sabar, ya enggak. Tapi saya mau kita belajar sesuatu tentang kesabaran. Apalagi di kepulauan Sumatera yang orang-orangnya notabene, maaf ya, keras-keras. Kita harus belajar sabar karena kita semua keras. Ya, mari sekarang kita baca ini tadi sampai ayat 1 masih ya, ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih atau aku nggak sabaran, sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dengan kata lain, semua pelayananmu itu mubasir kalau kamu orangnya nggak sabaran, kata Tuhan. Luar biasa, karena orang pada akhirnya tidak akan melihat pelayananmu. Mereka akan merasakan sifatmu. Pada akhirnya orang tidak akan menilai pohonnya, tapi orang akan makan buahnya. Orang nggak sabaran itu buahnya pahit, masam. Mana ada kalau kita makan kueni ya. Lalu kita tanya pohonnya dari mana sih? Lalu kita mau lihat ini kueni kok bagus sekali. Kita lihat pohonnya, kita lus-lus pohon, terima kasih kau beriku kueni yang enak. Orang makan buahnya ya buahnya. Orang nggak peduli pelayanannya. Anda bisa pemimpin pujian kek, usher kek, pengkhotbah kek, atau di bagian belakang hospitality atau yang ringkes-ringkes. Bagi Tuhan ada bedanya, dan bagi orang yang menerima layananmu tidak ada bedanya. Orang hanya makan buahmu. Orang-orang di sekelilingmu itu hanya makan buah Anda. Dan buah pertama yang harus dimakan oleh mereka adalah kesabaran kita. Karena orang sabar itu dicinta Tuhan. Dan orang sabar itu dekat sama Tuhan. Dan orang yang sabar itu selalu akan berhasil mendekatkan orang lain pada Tuhan. Gak tentu otomatis orang lain terima Yesus karenanya. Tapi orang tidak akan antipati sama Tuhan gara-garanya. Tidak akan ada orang yang kau kecewakan karenanya. Amin. Belajar untuk sabar. Ngomong sama kanan kirinya, sabar dong. Ya. Saya tunjukkan dulu sabar yang palsu ya. Coba kita lihat ayat 4 dulu. Kasih itu sabar. Katakan kasih itu sabar. Oke, saya berhenti sampai pasal 4, ayat 4 kalimat pertama, kasih itu sabar. Saya berhenti di sana. Nanti saya continue kebaktian 2, kasih itu murah hati. Tapi kasih itu sabar. Katakan kasih itu sabar. Sabar yang palsu adalah sabar yang terpaksa. Terpaksa ya, sabar yang terpaksa. Kita nggak berani sama orang itu karena kita tahu dia siapa. Jadi kita dimarah-marah, dimaki-maki, ya kita diam aja. Sabarnya itu nggak segenap hati. Apapun yang tidak sepenuh hati, itu tidak tulus sama Yesus. Makanya itu orang sabar terpaksa itu biasanya nanti kepahitan. Sabar terpaksa. Aku harus sabar, kenapa? Aku ya nggak berani lah sama dia. Tapi pendam. Kalau Anda tidak bisa channelkan atau salurkan keluar, atau tidak bisa serahkan amarahmu pada Tuhan, nanti dia jadi penyakit di dalam dirimu. Karena kita pendam kan. Jadi dendam kan. Jadi kepahitan kan. Saya tunjukkan orang yang sabar namun pura-pura adalah ketika akhirnya orang yang menyakiti dia dan dia nggak bisa apa-apa, celaka. Dia orang pertama yang berkata, nah tahu rasa hukum tuai. Ketika orang itu kenapa, kita langsung berkata, itu memang orang jahat. Berarti sabar Anda itu tidak sungguh-sungguh. Ada pula seorang suami, mau ke gereja atau mau kemanapun, istri itu selalu lama make upnya. Karena laki-laki tinggal sisir saja. Perempuan harus melukis dulu. Lama nih mama nih, lama ini. Ya. Ada cara lain selain marah sih. Ada cara lain. Orang sabar itu bisa mikirkan cara yang berbeda untuk bisa mencapai tujuannya.
Memang orang sabar itu lama-lama dia akan merangsang otak kita jadi pintar. Lihat ya, orang sabar itu punya strategi. Tapi orang yang tumpul adalah orang yang emosi, karena dia sudah tidak bisa melihat kanan kiri, spionnya mati. Sebenarnya kalau kita melatih anak kita sabar, sebenarnya tanpa kita sadari kita sedang melatih dia untuk pintar. Tahukah Anda buah roh ini merangsang sesuatu di dalam diri kita? Itulah sebabnya orang yang sabar itu selalu bisa duduk dan berkata, pasti ada jalan. Daripada kita bentak-bentak, kita bisa pakai cara yang persuasif. Tapi misalnya Anda menunggu seseorang, dia nggak datang-datang. Lalu ketika Anda diuji kesabarannya, tapi Anda mengeluh. Setelah orang itu tiba, semua orang memuji Anda, sabar ya, terima kasih Anda sudah sabar menunggu. Wah, kita terima aja glorinya, padahal kita nggak layak menerima. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Padahal selama dia belum datang, kita sudah kutuki dia. Ini orang, ya, ini orang kok tidak tanggung. Sekalian aja nggak usah datang. Mungkin kita sama suami dengan istri menunggu seseorang datang, kita marah-marah. Lalu habis itu kita kutuki dia. Berkata ini orang, ya lain kali nggak usah lah ketemu sama orang ini lagi lah. Tapi waktu orang yang datang, dia memuji kesabaran Anda terima. Kenapa Anda tidak ngaku? Enggak, sorry Pak, saya tidak sabar. Selama tadi Bapak belum datang sini, saya kutuki Anda. Ngomonglah yang jujur. Manusia itu pintar sekali terima glory, ya kan? Waduh, mungkin suaminya dipuji di gereja. Wah, Bapak ini sangat sabar sekali, istrinya. Anda mau tahu Bapak itu sabar gak? Tanya nyonyanya. Jangan tanya dia, semua orang itu terima glory dengan mudah. Wah, sabar loh dia ini sama keluarganya. Tapi di rumah mereka yang paling tahu, sabar nunggu sih nunggu, tapi sambil bentak-bentak. Ngapain di sana? Ketiduran ya? Ayo turun sekarang kita pergi dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, sabar itu menunggu tanpa mengeluh. Kalau Anda mengeluh sudah nggak sabar. Nggak sabar. Saya ngomong gini bukan berarti menghalalkan orang-orang yang suka telat datang. Saya dan istri saya paling anti kalau janjian sama orang terlambat datang. Itu sama dengan saya tidak menghargai waktu orang lain. Seolah-olah waktumu setengah jam itu tidak ada artinya buat aku. No. Kalau saya janji sama orang jam 7, ya, misalnya kalau kita pergi janjian sesuatu, saya mesti datangnya sama istri saya selalu minimal tepat waktu, kalau tidak jauh lebih early. Istri saya apalagi, kalau kita janjian jam 4, dia jam 1 sudah panik. Ayo semua mandi ya, siap segalanya, padahal masih jam 4. Istri saya begitu. Karena bagi kami, mendingan kami yang dirugikan waktu daripada kami merugikan orang lain. Orang yang datang tepat waktu itu seperti memberitahu, waktumu itu berharga. Aku tidak tahu kamu siapa, saya tidak tahu Anda kerja apa, atau saya tahu kerja apa, tapi saya tidak tahu bagaimana Anda mengelola waktu. Yang pasti waktumu untuk aku setengah jam itu, kalau dimulai dari jam 7 berarti sampai setengah 8, saya tidak akan buang 1 menit pun, karena itu waktumu bisa berharga untuk anakmu. Waktu Anda itu minimal ya, seperti orang dunia katakan time is money, Anda bisa mencari nafkah. Anda kasih setengah jam itu ke saya pasti gunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi orang yang datangnya itu telat-telat, jangankan pada manusia, jangankan kepada Tuhan, kepada manusia aja, orang yang datangnya terlambat, itu sendiri sudah gak perlu banyak bicara lah. Itu sudah bicara tentang nilai orang itu, sudah bicara tentang karakternya. Apalagi sama Tuhan. Tuhan mau hadir, Tuhan gak hanya di gereja, saya tahu. Dan kalau kita datang awal, itu bukan karena gak ada kursi. Kalau kita datang ke gereja, gak apa-apa, kursinya banyak, ini regular service atau ini kebaktian biasa, gak ada pembicara, gak ada siapa. Lalu kita tahu bahwa nanti pasti ada kursi. Kalau sampai waktumu itu tergantung ada kursi atau tidak, cara Anda mengelola waktu, berarti ada something wrong with you. Ada sesuatu yang salah dengan dirimu. Saya datang ke gereja. Tadi aja saya datang ke sini, masuk sini karena saya sudah anggap terlambat. Kenapa? Karena tadi sudah masuk ke video. Saya lebih suka sama istri saya kalau masuk itu pas masih greeter, sebelum greeter, supaya saya bisa tenang dulu. Bagi saya bukan masalah kursi atau enggak, karena bagi saya gembala sidang di gereja kita, saya selalu ada kursi. Tapi saya datang early bukan karena kursi ada atau enggak. Jangan punya budaya telat, baik itu sama manusia maupun sama Tuhan. Jangan budaya telat. Ya,
Janganlah Anda dan saya mencobai kesabaran orang. Jangan, ya. Saya ngomong tadi itu bukan menghalalkan, oh kalau orang terlambat. Tapi kalau Anda janjian sama orang lain telat, ya sudah sabar aja, marah percuma. Amin. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Kasih itu sabar. Saya ingin Anda untuk melihat dulu, ada 3 poin yang saya ingin Anda bawa pulang nanti. Pertama-tama, kasih itu sabar. Yang ke-1, sabar terhadap yang menyebalkan. Catat itu. Kalau Anda sabar dengan orang yang menyenangkan, orang gak sabaran juga bisa lakukan. Sabar itu adalah terhadap yang menyebalkan. Jadi, jikalau Anda seorang usher, ada jemaat teladan datang on time lagi, apalagi lebih awal, dan manis sikapnya. Wow, puji Tuhan. Tapi itu tidak bisa membuktikan kalau Anda usher teladan. Saya harap tidak terjadi sih. Tapi jikalau masuk jiwa baru, tapi juga ada jiwa lama yang belum diperbaharui hatinya, masuk ke dalam ruang gereja, lalu kurang menyenangkan, bentak-bentak ushernya. Usher kok begini begitu, karena tidak semua orang datang ke gereja itu dengan hati melayani. Nggak seperti Yesus lah, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Banyak orang datang ke gereja masih punya mentalitas seorang pelanggan atau customer mentality. Dia merasa dirinya adalah raja, meskipun pengakuannya Yesus adalah raja. Karena di dalam dunia ini ada satu kebenaran mereka, itu bukan kebenaran Kristus, bahwa customer is king, pelanggan itu raja. Jadi banyak orang datang ke gereja itu merasa dirinya harus dilayani. Sebenarnya ada tanggal kadaluarsanya. Mungkin pertama kali kau menginjakkan kaki ke sebuah rumah Tuhan, masih boleh lah. Minggu kedua sudah harus punya mentalitas seorang pelayan. Tapi misalnya kalau datang masuk satu jemaat yang merasa harus dilayani, lalu dia nggak puas dengan sesuatu, lalu bentak Anda, nah disitulah kesabaranmu bisa dibuktikan. Saya dorong Anda, misalnya saya sebut cuma satu jenis pelayanan, tapi semua pelayanan sama saja. Semua pelayanan pasti diuji kesabaran. Usher, saya pilih satu ya sebagai ilustrasi. Usher, sabarlah dengan jemaat, karena mereka adalah milik Tuhan. Di kitab Imamat dikatakan bahwa umat Tuhan itu kudus baginya. Baik mereka yang sudah diperbaharui sifatnya maupun mereka yang masih bersifat lama, jiwa baru atau jiwa lama, sabarlah pada mereka. Karena waktu kita melayani Tuhan, kita tidak boleh melayani seperti gong yang gemerincing, gong yang nyaring. Kita harus melayani itu dengan penuh hati. Melayani itu harus dengan kasih. Sebab apapun yang kita layani, apapun pelayanan kita, semua itu sia-sia jikalau kita tidak punya kasih. Saya kasih definisi kasih. Yang pertama itu sabar. Jadi juga sia-sia kalau kita nggak sabar. Usher yang sabar sama jemaat. Karena mungkin Anda adalah seorang bos di dunia kerja, tapi waktu Anda melayani di rumah Tuhan, Anda hanya anak dan pelayan. Jadi yang sabar sama jemaat. Kalau sama jemaat yang nice, yang manis, sabar itu mudah. Tapi kalau sama orang yang datang dengan sikap hati yang salah, disitulah pelayanan Anda menjadi korban bagi Allah. Pelayanan itu korban, seperti bangsa Israel zaman perjanjian lama itu menyembelih hewan, memberikan korban persembahan. Korban persembahan kita itu yaitu ketika melayani orang yang tidak gampang untuk kita layani. Sabar itu terhadap yang menyebalkan. Saya tidak berkata bahwa ada jemaat yang menyebalkan loh ya, tapi di dunia ini ada orang yang menyebalkan. Tapi sebaliknya, saya bicara sama jemaat, please be nice to the ushers. Ini nggak pernah kita bicarakan. Selalu pelayan itu kita korbankan. Tapi sebagai gembala sidang yang menggembalakan semua rata, baik pelayan Tuhan maupun orang-orang yang jemaat yang baru simpatisan, saya hendak mengatakan bahwa jemaat yang dilayani
juga mesti sabar dengan pelayan Tuhan. Karena mereka juga manusia. Jangan lupa loh, usher-usher kita itu juga adalah jemaat. Saya senang sekali pada waktu suatu hari check-in, ini di luar negeri, lalu maskapai penerbangan itu memberikan servis sebaik-baiknya dalam dunia layanan. Jadi pasti itu sudah dilatih, pasti sudah ada SOP atau standard of procedure-nya, pasti sudah ada standar perusahaan bagaimana memberi pelayanan yang terbaik. Tapi maskapai itu juga memperhatikan kesejahteraan daripada orang-orang yang stafnya, staf karyawan. Maka ditulis di sana, tolong perlakukan staf kami with dignity, dengan baik, dengan sopan. Bantu kami bisa melayani Anda lebih baik. Luar biasa loh. Saya tuh baca itu, saya berkata bagus ini. Dia pasti meniru firman ini. Jadi dua-dua harus sabar. Sabar itu dua sisi. Mari kita berlomba. Jangan lomba siapa lebih hebat. Mulai hari ini berlombalah siapa bisa jadi lebih sabar. Suami istri, mulai hari ini saya beri Anda PR sebagai gembala Anda. Belajarlah lebih sabar satu dengan yang lainnya. Kalau Anda mau berlomba, berlombalah siapa lebih sabar di kemudian hari. Amin. Saya minta juga kepada jemaat, perlakukan semua pelayan Tuhan ini dengan baik. Coba lihat orang yang duduk di kamera itu. Ya, gara-gara dia wajah saya kelihatan sampai ke semua gereja lokal. Tahu nggak? Itu bukan full timer ya. Itu volunteer sukarelawan. Saya belum tanya aja terlalu jauh pekerjaanmu apa. Itu ya benar itu, dia nggak berani bergerak. Kalau dia gerak, kameranya gerak. Coba kita lihat itu yang di tengah itu. Tahu nggak itu? Itu anak orang loh. Saya nggak lihat dia. Itu cowok atau cewek dari sini nggak kelihatan kepalanya kembali. Oh cowok. Itu udah menikah atau bukan? Mungkin ada anak kecil yang panggil dia papa loh. Jangan dibentak. Itu anak orang. Jangan kita menuntut lebih. Kalau mereka kurang, beritahu kami, selalu ada feedback. Jangan ke sosial media. Ngapain pakai cara begituan? Beritahu itu ada jalannya di gereja itu. Kalau kita gitu-gitu kan lama-lama kita jadi punya sifat penyakitan. Beritahu kami kurangnya di mana. Tetapi ingat loh ya, nggak tentu orang yang dilayani sumbangsi lebih dari orang ini. Hari ini minggu ini 6 kali kita ibadah. Nggak tahu dia kalau 6 kali duduk di situ terus ya, kasihan deh lu. Jangan sampai ibadah keempat dia pingsan. Dia yang berkorban, kasih waktunya. Mungkin ada tim A, tim B. Mungkin seharian ini ada 2-3 kameramen. Kita harus hargai mereka. Mereka juga jemaat. Cuman bedanya dengan kita yang duduk, mereka memberi lebih pada Tuhan. Tapi kenapa kita tuntut mereka? Ya haruslah ya sebagai pelayan Tuhan. Tetapi sebelum kau menuntut orang lain, pikirkan dulu. Jangan coba ambil balok, selumbar di mata orang, balok di mata sendiri aja belum dikeluarkan. Jangan sampai kita tuntut orang lain. Karena di dalam rumah Tuhan tidak ada customer mentality, tidak ada pelanggan. Semua Anda itu dituntut sama Tuhan untuk menjadi pelayan. Semua Anda dituntut menjadi murid. Semua kita dituntut untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Sabar itu dua sisi. Yang melayani jemaat, please sabar ya. Dan jemaat, tolong sabar ya. Saya kadang-kadang melihat, pernah sekali saya itu kamuflase, masuk di antara usher. Pas lagi nak khotbah, sekali-kali waktu di rooftop church di Surabaya Barat. Waktu itu saya melihat ada tipe-tipe jemaat begini, waktu lewat ya. Ada yang shalom, oh shalom, shalom. Usher kita itu loh, nggak peduli kalau kemarin barusan berkabung, misalnya baru kuburkan orang tuanya. Salah satu daripada usher, tak lama yang lalu salah satu dari singer yang nyanyi dengan sukacita, itu anaknya sudah divonis. Setiap saat bisa mati, tapi di sini tetap melayani dengan sukacita. Waktu di Surabaya Barat, saya diberitahu tuh nanti, saya sampai menyesal. Aduh tadi kenapa saya tidak hampiri dan saya kuatkan dia. Dia menyanyi di tempat ini, menyanyi, ku dengar welcome home. Itu anaknya di rumah. Sudah divonis dokter karena ada kelainan jantung. Anak pertamanya sudah meninggal. Anak kedua ini dokter berkata setiap saat bisa mati. Ku dengar welcome home, I'm home with you, bersama Yesus sahabatku. Dia tidak menarik perhatian. Kalau semua orang lagi nyanyi lalu dia, kan semua orang jadi kasihan. Kenapa? Kamu kenapa? Lalu konseling di atas mimbar. Dia memberi yang terbaik supaya tidak mencuri kemuliaan. Tapi dia punya pergumulan persis seperti kita, cuman
Dia tidak dilayani hari itu, dia melayani. Wow, saya terharu banget, terharu. Itu saya melihat itu. Tolong sabar karena ini orang yang real. Orang yang real. Saya menghargai semua. Saya belajar, mari kita belajar untuk saling sabar satu dengan yang lainnya. Dan jikalau kita mempraktekkan ini, Tuhan akan semakin dimuliakan dalam kehidupan kita. Kedua, sabar terhadap yang membosankan. Ini bukan orang ya. Bukan hanya sabar terhadap yang menyebalkan, tapi yang membosankan. Katakan sabar terhadap yang membosankan. Kesabaran itu dilatih dalam hal-hal yang sifatnya rutinitas. Ya. Jadi seorang mahasiswa ya harus bersabar dalam pelajarannya. Dan kesabaran itu diuji lewat perkara-perkara sehari-hari. Anda pernah lihat nggak? Orang yang sabar sama orang di luar, tapi tidak sabaran sama keluarga sendiri. Saya bolak-balik melihat itu. Dalam hidup saya punya satu prinsip. Sebelum saya sabar sama orang lain di luar, saya harus praktekkan kesabaran sama keluarga saya sendiri. Saya praktekkan. Membosankan di situ itu bicara tentang sesuatu yang berjalan terus-menerus rutin. Karena itu saya dorong Anda, kalau kita belajar bersabar, sabar terhadap yang menyebalkan nomor satu. Kedua, sabar terhadap yang membosankan. Apa yang sifatnya terus-menerus, rutin, nothing new. Belajar untuk bersabar dalam area-area itu. Tiga, sabar di dalam penderitaan. Waktu kita menderita, kita harus belajar untuk bersabar. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih itu sabar. Banyak orang itu kelihatan gak sabar kalau dia sedang sengsara. Misalnya kalau Anda lagi mengalami suatu pencobaan dalam hidup ini, itulah saatnya kita menunjukkan kesabaran. Paulus betul-betul mengalami ini ketika dia mengalami, menurut ahli teologi, kita nggak tahu apa yang dimaksudkan dengan duri dalam daging, tapi banyak pengamat Alkitab mengatakan bahwa itu kemungkinan besar adalah sakit mata yang dia idap. Waktu dia sedang menderita, mengalami sesuatu, ketika dia di Filipi sedang dipenjara, sabar itu baru kita bisa praktekkan ketika hidup dalam kesusahan. Karena itu orang yang nyaman mudah sabar, tapi orang yang tertekan kalau dia bisa sabar, itu Tuhan. Saya dorong Anda, ketika Anda diizinkan dalam hidup ini, tidak usah minta. Di dalam hidup ini pasti ada up, ada down-nya. Pasti ada masa nyaman, pasti ada masa-masa di mana kita diizinkan mengalami satu dua hal yang kurang nyaman. Waktu kita sedang berada di dalam sebuah lembah, nggak tentu lembah kekelaman yang mendatangkan kematian atau lembah maut. Lembah apapun juga, secara finansial kita sedang mengalami goncangan. Atau mungkin orang-orang muda, papa mamanya sedang tidak harmonis. Ketika Anda berada di dalam suatu gua, ketika Anda berada di suatu kondisi yang tidak mengenakan, pada saat itulah Anda dan saya mesti belajar untuk bersabar. Banyak orang ketika dia ditekan, dia quit atau dia lari dari hadirat Tuhan. Tapi kesabaran itu musim yang paling bagus. Saya nggak tahu sekarang di Medan musim durian atau enggak. Tapi musim sabar itu ketika kita sedang sengsara. Itu musim sabar. Ya, kaki saya bengkak ketika 2015 pergi ke Tokyo. Dijadwalkan KKR, jarang-jarang terjadi. Saya mesti pergi. Saya sudah kantongi izin untuk berada di sebelah stasiunnya Shibuya, Shinjuku dan Shibuya diantaranya itu, untuk bisa berceramah, gitulah bahasanya. Sedangkan rekan-rekan saya dari gereja-gereja di Jepang bisa nyanyi puji-pujian from morning till evening, sampai pukul 6 malam. Mereka bisa start as early as possible, bisa mulai pagi ketika orang pergi kerja, nyanyi-nyanyi terus gantian timnya. Saya pergi ke Jepang, saya tidak bisa delegasikan karena ini terlalu penting. Kaki saya bengkak seperti semangka. Kaki kanan saya, lutut saya. Sedangkan Tuhan tahu, ini adalah keperluan kerajaan sorga. Wong saya tidak punya penting apa-apa. Zaman itu belum ada ROSC, belum ada GMS di luar negeri. Jadi murni saya hanya bantu, kami hanya bantu gereja-gereja di Jepang, orang Jepang. Saya nggak bisa sia-siakan ini.
Kapan pula orang Indonesia bisa jadi berkat buat bangsa-bangsa, mementori bangsa lain bagaimana memenangkan negara mereka sendiri. Saya sudah bertahun-tahun di Jepang, dari tahun belasan, 2010, 2011, 12, 13 dan seterusnya itu, ajari mereka bahwa di dalam kebudayaan orang Jepang yang sangat-sangat tidak personal dengan orang, mereka itu seperti rasa enggan untuk bisa masuk di privasi orang, melanggar boundary atau batasan-batasan individu, lalu ajak orang itu ke gereja atau terima Yesus itu rasanya kurang sopan. Saya ajari tidak bisa begitu, asal cara kita sopan, kita bisa memperkenalkan Tuhan Yesus. Tapi untuk Anda bisa memenangkan rekan-rekanmu sesama orang Jepang, saya bilang sama mereka, kalian tidak boleh bertindak sebagai orang Jepang, tapi harus menjadi orangnya Tuhan. Tidak perlu Anda melanggar privasi orang, tidak perlu Anda itu kurang sopan, tapi Anda bisa pakai cara yang Anda pikirkan baik-baik untuk memenangkan orang kepada Tuhan. Lalu mereka berkata sama saya, kasih contoh. Gimana? Saya kasih contoh. Saya akan KKR di jalanan. Nggak pernah terjadi begitu. Lalu tiba-tiba kakiku kena masalah, duri dalam daging tiba, besar seperti semangka. Itu sakit sekali. Saya berdoa, Tuhan, ini demi kerajaan-Mu. Hati-hati doa begini, doa yang berani dengan beriman itu kalau tidak disertai dengan kesabaran, bisa jadi kekecewaan. Sembuhkan. Saya tumpang tangan sama orang-orang sembuh kok. Saya tumpang sini, tumpang mana-mana gak sembuh-sembuh. Saya rasa Tuhan ajari saya kesabaran, mujizat belum terjadi. Waktu saya sakit kaki, singkat cerita, saya tumpang tangan sama satu orang yang tumor otak. Kanker di otaknya. Pada saat saya sama-sama di hospital sebagai pasien, orang itu minta didoakan, saya tumpang tangan, itu otaknya hilang. Mana ada otak hilang, bro? Kanker di otaknya lenyap. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Itu bukan diada-ada, karena setelah itu dokter sendiri yang menemukan dan dokter heran. Lalu saya diberitahukan berapa bulan kemudian kejadian sesungguhnya. Karena saya sudah masuk ke dalam ruang dokter, dia juga masuk ke ruang operasi. Sama-sama tidak ketemu lagi, dan bukan jemaat waktu itu. Saya diberitahukan berapa bulan kemudian bahwa kankernya itu tidak ada. Padahal dokter ini sampai bingung lihat ini, foto dengan foto kok nggak sinkron. Sebelum dan sesudah saya tumpang tangan. Saya tumpang tangan ke lutut sendiri. Lututku nggak hilang-hilang. Masih dia ada di sana 10 kali lipat lagi. Dan ini untuk Tuhan. Ini untuk negara Jepang sendiri. Kapan lagi? Yang gini-gini tidak bisa dari Amerika. Yang bondo nekat, bonek itu cuma dari Surabaya. Saya bilang, Tuhan sembuhkan, sembuhkan. Di pesawat itu adalah perjalanan terpanjang. Karena kena tekanan, sakitnya setengah mati. Kayak migrain, tapi migrainnya di lutut saya. Itu sakit luar biasa. Saya tekuk gini di pesawat. Lupa pesen kursi roda lagi. Saya jalan di Narita airport itu, jalan pelan-pelan. Saya sendirian. Kok bisa sendirian juga nggak tahu. Saya lupa kenapa. Saya sendirian. Sakitnya saya menunggu kesembuhan. Saya berdoa di hotel saya. Pukul berapa saya harus berangkat? Saya berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Nggak sembuh-sembuh. Saya bilang, apa buahnya? Saya sedang kejar buah mujizat, tidak datang pula. Akhirnya saya tidak kehabisan akal. Saya memang sudah siapkan bebetan. Saya bebet itu, saya tarik dan saya buat itu lutut saya kecil. Setengah dari itu saya bebet. Sakit setengah mati supaya masuk jin saya. Gak mungkin kan saya KKR tanpa celana. Setelah di pesawat itu, kaki saya lebih gede lagi 12 kali soalnya. Saya bebet lagi. Saya tidak marah sama Tuhan. Saya harus belajar sabar dalam penderitaan. Saya juga harus belajar sabar ketika mujizat belum terjadi. Saya harus belajar sabar terhadap waktu Tuhan yang beda dengan waktu saya. Saya pakai celana saya, oke saya jalan. Pakai kursi roda, ditemui dengan beberapa orang-orang CG yang akhirnya tiba untuk bantu saya. Lalu saya berdiri dan berkhotbah. Itu ada di YouTube. Shinjuku 2015, Philip Mantov, Anda akan lihat orang tuli mendengar di jalanan, orang rebah di jalanan. Orang-orang Jepang melihat saya dan berkata, oh begitu. Saya beritahu ya, saya pulang tetap bengkak. Saya tanya sama Tuhan dalam perjalanan pulang, hari ini terjadi buah kebangunan rohani di Jepang.
Buah untuk aku apa Tuhan? Roh Kudus cuma bilang, sabar Philip. Setelah 2015 ini, Philip Mantova akan menjadi orang yang jauh lebih sabar. Sehingga hari ini kalau saya doain orang itu tidak sembuh, saya tidak akan berkata, kamu kurang iman. Kalau saya doain orang itu tidak sembuh, saya tidak berkata, what's wrong with you? Saya belajar untuk sabar sama orang. Doa saya pun bisa sekarang jauh lebih percaya sama Tuhan. Aneh ya, di masa-masa penderitaan dalam hidupmu, ketika mujizat tidak terjadi di depanmu, mungkin yang Tuhan inginkan bukan mujizat itu terjadi. Mungkin Tuhan ingin anaknya lebih sabar, menjadi semakin seperti Yesus. I hope orang-orang Medan dan orang-orang Sumatera menjadi orang yang lebih sabar di dalam hatinya. Amin. Saya berdoa supaya Tuhan dimuliakan lewat kehidupan Anda. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri.